Untuk pembahasan kali ini kita masih menggunakan form yang sebelumnya kita pakai tadi, namun ada beberapa perbedaan yang mendasar, yaitu yang pertama kita tidak menggunakan data environment untuk koneksi database, melainkan menggunakan ADODC, dan kemudian ada beberapa tambahan komponen. Yang pertama yaitu kita menggunakan data grid sebagai penampil dari database kita. Dan kemudian ada tambahan beberapa tombol, ada tombol tambah, simpan, hapus, dan batal. Cara aplikasinya sama, di sini navigasi masih tetap sama seperti yang kita jelaskan pada penggunaan data environment. Kemudian di sini ada tambah. Jika diklik maka di sini menampilkan field kosong yang bisa kita isi, misalkan ada kewarganegaraan. Kemudian harinya Rabu, jamnya jam 7. Kemudian klik simpan, maka data akan tersimpan. Kemudian juga ada penghapusan data, misalkan kita akan menghapus kewarganegaraan. Seperti ini, ada konfirmasi apakah yakin akan dihapus. Jika iya, maka data akan terhapus. Kemudian ada pembatalan penambahan, misalkan kita terlanjur menambah dan ingin membatalkan penambahan kita, maka klik batal. Maka data tidak akan jadi ditambahkan ke dalam database. Nah, kita akan membuat seperti ini. Langkah awal yang perlu kita laksanakan yaitu yang pertama kita harus menambahkan komponen ADODC kita ke dalam form kita. Nah, untuk menambahkan komponen seperti yang awal kita jelaskan, Ctrl T, cari komponen Microsoft Ado Data Control. Di sini Microsoft Ado Data Control 6.0. Nah, kemudian untuk menampilkan tabelnya kita memerlukan sebuah komponen yaitu Microsoft Data Grid Control 6.0. Di sini kemudian klik OK. Ini masih form yang lama yaitu menggunakan data environment, kita hapus saja. Kemudian kita masukkan ADODC kita. Untuk koneksinya sama persis dengan data environment, klik kanan properties, kemudian connection string adalah sama dengan connection pada data environment, kita build, kita pilih Microsoft Z 4.0 oleh DB Provider karena kita menggunakan Microsoft Access. Kemudian kita next, kemudian kita pilih database-nya, kita pilih sekolah MDB sesuai yang kita inginkan tadi. Kemudian kita tes koneksinya, ternyata berhasil, dan pilih Advanced untuk mengatur status dari database, apakah kita cuma membaca aja atau bisa juga mengolah database kita. Kita pilih read and write agar kita bisa menambahkan data ke dalam database kita. Klik OK. Setelah selesai, kita authentication. Ini jika database kita terpassword. Karena kita tidak menggunakan password, maka kita loncati saja, kita pilih record source. Kemudian command type-nya kita masukkan tabel. Kemudian tabelnya kita pilih T-jadwal. Untuk color dan font kita lewati saja, langsung kita OK. Nah, setelah selesai kita masukkan field atau text box yang akan menampung field pada database kita. Kita menggunakan array saja. Teksnya saya hilangi. Saya copy dan paste. Kemudian konfirmasi array saya yes. Kemudian yang perlu kita atur yaitu pada setiap field di sini ada yang namanya data source atau sumber data yang bisa diambil dari data source. Kita pilih data source di sini. Karena kita sudah menempatkan ADODC, maka di sini akan ada pilihan ADODC. Terus di bawahnya juga kita pilih ADODC. Serta field yang ketiga kita pilih ADODC. Dan setelah itu kita masukkan field pada setiap text box yang ada pada form. Misalkan ini sebagai pelajaran, pilih data field, masukkan pelajaran, kemudian yang kedua masukkan sebagai hari, dan yang ketiga masukkan sebagai jam. Maka pengaturan untuk ADODC sudah selesai. Kita cek, sudah masuk. Nah, untuk navigasinya hampir sama, cuma kita tidak menggunakan data environment RS tabel jadwal, namun kita menggunakan ADODC.recordset. Jadi kita tinggal replace saja.
data yang lama, Ctrl F, kemudian pilih replace. Replace data yang lama dengan menggunakan ADODC 1 sesuai dengan nama ADODC kita, titik record set. Kita replace semuanya. Kita oke. Nah, seperti ini. Nah, sekarang coba kita jalankan. Kita next, first, last. Hasilnya sama persis dengan kita menggunakan data environment. Namun kemudahan ADODC ini, jika kita menggunakan database yang sedikit besar, maka akan lebih cepat dalam mengaksesnya. Kemudian untuk labelnya kita tambahkan sebentar. Kita atur dulu label serta textbox-nya. Nah, setelah kita atur labelnya serta textbox-nya, kita tambahkan navigasi untuk tambah, hapus, edit, serta simpan. Kita tambahkan comment button, kita atur dulu sebagai tambah. Kemudian namanya saya rubah menjadi CMD control. Kemudian saya jadikan array, saya copy, saya paste, kemudian konfirmasinya saya yes, saya paste lagi, dan saya paste lagi. Di sini saya ganti menjadi simpan, kemudian yang bawah saya ganti dengan hapus, dan yang terakhir saya ganti menjadi batal. Kita atur dulu sebentar. Nah, seperti ini. Kemudian untuk menampilkan database-nya kita membutuhkan suatu komponen lagi, yaitu data grid yang telah kita tambahkan tadi. Kita masukkan juga ke dalam form. Kita atur data source-nya sama seperti textbox yang tadi menjadi ADODC. Setelah selesai kita jalankan dulu. Hasilnya seperti ini. Kita next, di sini juga akan berpindah karena data source-nya sudah sama dengan textbox yang ada di sini. Dan kemudian untuk tambah, simpan, dan hapus, mari kita masukkan codingnya. Kita menggunakan select case di sini untuk memilih indeks dari tombol yang kita tekan karena kita menggunakan array dalam command control ini. Select case, index. Kita tutup dulu dengan unselect. Jika kondisi 0, kondisi 1, kondisi 2, dan kondisi 3. Kondisi 0 tadi adalah yaitu kita menambahkan data. Jadi kita masukkan saja codingnya dengan ADODC 1.recordset.add new. Nah, di sini. Kemudian kondisi yang kedua yaitu kita menyimpan data yang telah kita tambahkan. Caranya ADODC 1.recordset.save. Nah, setelah itu yaitu penghapusan data. Penghapusan data hampir sama juga caranya, ADODC 1.recordset.delete. Dan setelah itu untuk membatalkan proses penambahan data juga hampir sama, yaitu ADODC 1.recordset.cancelBad. Nah, seperti ini. Mari kita coba jalankan. Hasilnya kita tambahkan data, misalkan AAA, harinya juga AA, sembarang saja. Kita simpan, maka di sini sudah tertambah. Jika kita move first kemudian move last, maka yang tampil adalah data yang terakhir kita masukkan tadi. Kemudian untuk penghapusan data, kita juga bisa langsung menghapus seperti ini. Data yang terakhir tadi yang barusan kita masukkan telah hilang karena telah kita hapus. Kemudian untuk batal, misalkan kita tambahkan data, namun kita tidak jadi menambahkan data tersebut, maka kita bisa menekan tombol batal. Sehingga data tidak jadi ditambahkan. Nah, di sini tapi masih ada kejanggalan, yakni setelah kita batalkan, di sini masih kosong, artinya kita tidak berpindah data. Nah, agar lebih terlihat tidak jadi ditambah, maka akan kita pindahkan record source-nya kepada record source yang pertama. Dan juga untuk penghapusan, karena kita di sini tidak ada pengecekan sama sekali, nanti dikhawatirkan ketika kita salah menghapus kita tidak dapat mengembalikannya. Jadi kita
kasih konfirmasi apakah yakin akan menghapus data ini atau tidak. Untuk mengembalikan ke data pertama tadi setelah kita tidak jadi menambah data, kita pindahkan ke awal dengan ADODC 1.recordset.moves. Sedangkan untuk pengecekan penghapusan, kita bisa menambahkan di sini ketika tombol hapus ditekan, yaitu dengan cara if msgbox yakin akan dihapus, VB question ditambah VBS no sama dengan VBS, maka baru kita hapus ADODC 1.recordset.delete. Jika tidak, maka kita tidak jadi menghapus NIF. Kita ulangi lagi cara kerjanya di sini. Kita tambah, kita batal, maka data akan menjadi yang pertama lagi. Kemudian kita hapus, kita no, maka kita tidak jadi menghapus. Jika kita hapus, kita yes, maka data akan terhapus.